kehadiran mereka di dunia itu tidak dikehendaki. Kalaupun sudah terlahir maka berhidup-hidup. Maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat mereka, baik sebagai seorang anak, baik sebagai seorang istri, baik sebagai seorang ibu, baik sebagai saudara perempuan. Maka dari itu, mereka-mereka yang masih menganggap Islam itu menzalimi kaum wanita, maka hendaknya mereka baca kembali itu ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Islam alaihi salatu wassalam, dan pelajari dengan seksama perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau memperlakukan begitu istimewa kaum wanita, yang tadinya para wanita la syai', gak ada nilainya sama sekali, bahkan menjadi salah satu bahan ataupun harta warisan, dijadikan sebagai harta warisan. Ya, boro-boro dapat warisan, dia malah dijadikan sebagai harta warisan. Itu apabila ada seorang meninggal dunia, maka istrinya itu secara otomatis diwarisi oleh anak pertama laki-laki, langsung. Ya. Maka dari itu insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan mendidik anak perempuan. Qala al-muallifu rahimahullah di bab 41, bab man 'ala jariyataini aw wahidah. Bab menerangkan balasan bagi orang yang mendidik dua anak perempuan atau satu anak perempuan. Dua atau satu. Di dalam bab ini al-muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan 3 hadis. Hadis yang pertama, hadis nomor 76. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu 3 banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna ala jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Diriwayatkan dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu warda. Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu warda termasuk dari sekian banyak sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang masuk Islam duluan. Dan beliau termasuk satu di antara para sahabat yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengumpulan Al-Quran itu, penulisan Al-Quran dan pengumpulannya itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi sebagian orang yang menganggap adanya perkara baru yang diada-adakan di dalam agama dalam kategori yang hasanah dengan berdalih apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wardah dalam mengumpulkan Al-Quran itu jelas keliru. Karena pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wardah itu bukan sesuatu yang baru. Bahwa pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Maka dari itu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menjelaskan, beliau tinggal di Mesir, pernah melihat mushaf milik Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu wardah dengan tulisan khat beliau sendiri. Ya, ini pengakuan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wardah untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf itu bukan perkara yang baru. Sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW membiarkan dan membenarkannya. Ini termasuk sunnah takririyah dari Rasulullah SAW.
Maka bukan hanya Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Ada Ubay ibnu Ka'ab, ada Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mereka punya mushaf sendiri-sendiri. Ya, kemudian di zaman Abu Bakar itu disatukan. Ya, di zaman Utsman radhiyallahu anhu itu disatukan. Karena banyaknya mushaf-mushaf yang ada. Ya, maka semuanya dibakar. Ya, selain mushaf imam, namanya mushaful imam, yaitu mushaf Utsmani yang menjadi patokan untuk seluruh mushaf yang ada. Kemudian disalin menjadi 6, dikirim ke beberapa negara. Ada yang ke Mesir, ya, ada yang ke Mekah, ada yang ke Syam, dan seterusnya. Ikhwatal Islam wa khatifiddin rahimani Allah wa yakum jami'an. Jadi Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu termasuk satu di antara sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau termasuk seorang yang penghafal Al-Quran. Kana qari'an aliman. Beliau seorang qari, artinya qari di sini kalau istilah zaman dahulu adalah penghafal Al-Quran. Bukan qari yang memiliki suara yang merdu mendayu-dayu, tidak. Seperti istilah kita zaman sekarang. Kalau qari di zaman dulu adalah penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Dan beliau termasuk jagonya ilmu faraid selain Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu wa arda. Jadi beliau punya spesialisasi dalam Al-Quran dan ilmu faraid dan juga fikih. Wa kana fasihal lisan. Beliau adalah orang yang sangat fasih lisannya dan seorang ahli syair dan ahli memanah. Kana fasihal lisani syairan ramiyan. Pada zaman Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu warda, Daulah Umayyah, beliau diangkat oleh Muawiyah untuk menjadi seorang gubernur yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan harta zakat dan juga pajak upeti yang diambil dari ahlul kitab. Sekaligus juga dipasrahi menjadi imam salat. Inilah. Jadi sejak zaman dahulu dalam pemerintahan Islam, orang yang menduduki jabatan pemerintahan sekaligus beliaulah yang menjadi imam salat, ya khatib, baik itu khatib Jumat ataupun khatib Aid itu. Ya, jadi bergandeng, bersatu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada pemisahan antara ad-din wa dunya, antara agama dan dunia, enggak ada pemisahan. Ya. Cuma setelah datang kolonialisme dan imperialisme itulah ya pemisahan antara urusan dunia dengan urusan agama dipisah. Padahal dari zaman dahulu tidak. Urusan dunia diurusi oleh gubernur, demikian juga urusan agama, masalah sholat, ya, jihad dan seterusnya. Akan tetapi dalam perjalanannya Muawiyah radhiyallahu anhu warda ingin mengganti beliau. Ya, ingin mengganti beliau. Akhirnya beliau tidak secara langsung menyatakan bahwasanya Anda diganti. Tapi beliau Muawiyah radhiyallahu anhu warda menggunakan cara lain. Dikirimlah surat kepada Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu warda untuk berangkat jihad. Lalu dikirimlah salah seorang sahabat lain namanya Maslamah ibnu Mikhlad. Maslamah ibnu Mikhlad radhiyallahu anhu warda. Inilah nanti calon penggantinya. Akhirnya berangkatlah ya Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu warda untuk berjihad. Selama beliau berjihad ternyata kepemimpinan di daerah tersebut digantikan oleh Maslamah ibnu Mikhlad radhiyallahu anhu warda. Setelah tahu bahwasanya beliau diganti, maka dalam perjalanannya beliau mengatakan subhanallah azlan wa ghurbatan. Subhanallah, aku dicopot juga diasingkan. Ya, dicopot dan diasingkan. Dan itu terjadi pada bulan Rabiul Awal pada tahun 47 Hijriah. Inilah sedikit dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu warda. Ya. Tentunya Muawiyah radhiyallahu anhu warda punya alasan. Tapi ya seperti inilah. Ya, seperti inilah kehidupan. Kadang kita
dicopot gitu ya, diasingkan ya, bagaimana dibuat biar tidak betah agar pindah dan seterusnya. Itu satu hal yang lumrah. Satu hal yang lumrah. Tinggal bagaimana kita mensikapinya dengan tabah ya, sabar dan tabah. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin." Barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan. Ya, 3 orang anak perempuan. Kemudian wa fasabara alaihinna. Lalu dia bersabar dalam rangka mendidik mereka. Wa kasahunna ala jidatihi, dan dia memberikan nafkah berupa pakaian kepada mereka saat sesuai dengan kemampuannya, sesuai secukupnya. Kunna lahu hijaban minan nar. Maka ketiga anak perempuan ini akan menjadi pelindung baginya dari siksaan api neraka. Hadis ini sahih, selain diriwayatkan oleh beliau Al-Imamul Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah rahimahumullahu jami'an. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis di atas jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya anak perempuan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tuanya. Sebagaimana yang kemarin kita singgung ucapan sebagian ulama salaf bahwasanya al-bunuwatu ni'mah wal banatu hasanat. Yang namanya anak laki-laki itu nikmat, tapi anak perempuan itu adalah kebaikan-kebaikan. Wallahu yas'alu an ni'amihi wa yujazi ala hasanatihi. Au yujazil hasanat. Ya. Wallahu yas'alu 'anil ni'ami wa yujazi 'alal hasanat. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari nikmat-nikmat yang telah diberikan, dan Allah akan memberikan pahala atas kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan. Berarti ini kebaikan-kebaikan. Ketika seorang dianugerahi, ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, itu merupakan kebaikan-kebaikan. Ya, sarana untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, anak perempuan merupakan anugerah, kebaikan yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk bersabar dalam mendidik anak perempuan. Ini kenapa khusus anak perempuan? Iya, karena mendidik anak perempuan itu tidak semudah, tidak segampang mendidik anak laki-laki. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ya. Yang tadinya anak perempuan itu dinomorduakan. Dan nyatanya sebagian orang di zaman kita sekarang ini juga terpengaruh dengan kebiasaan orang-orang jahilah masa dulu. Nek dua anak lanang senengnya ora ukur. Nek giliran dua anak wedok, waduh wedok meneh. Wedok meneh. Padahal itu kebaikan di atas kebaikan itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya. Ya, intinya harus bersabar ketika mendapatkan anak perempuan. Ya, mendapatkan anak perempuan. Sabar karena memang anak perempuan itu mengedepankan apa? Perasaan. Ya, mengedepankan perasaan. Belum lagi mungkin ya, nafkah yang harus diberikan kepada mereka lebih banyak daripada yang diberikan kepada anak laki-laki. Nek cah lanang iki sandangane yo simpel, tapi nek cah wedok pernak-perniknya luar biasa. Ya. Anak laki-laki ya belikan celana panjang, belikan kaos sama hem, selesai. Lah anak perempuan harus ada kerudung, macam-macam sudah. Ya.
Makanya perlu bersabar. Kewajiban bersabar ketika mendidik anak perempuan. Wa kasahunna ala jidatihi. Ya. Poin yang ketiga, faedah yang ketiga adalah kewajiban untuk memberikan nafkah berupa pakaian sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kecukupan. Ini. Dan yang terakhir, kunna lahu hijaban minan nar. Pahala, balasan bagi orang tua yang mendidik putri-putrinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesungguhan, ya, dan segenap kemampuan dikerahkan, maka adanya anak perempuan yang dididik oleh orang tuanya tersebut bisa menjadi penghalang dari siksaan api neraka. Bisa menjadi penghalang dari siksaan api neraka. Ya. Makanya di dalam riwayat yang lain disebutkan fasabaru alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi. Bersabar ketika mendidik mereka, ya, memberikan makan kepada mereka, memberikan minuman kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka sesuai dengan kecukupan dan juga kemampuan. Ini. Jadi selain mencukupi kebutuhan jasmani, maka bagi orang tua juga harus memenuhi nafkah rohani buat mereka, kebutuhan rohani buat mereka berupa pendidikan. Ini. Kemudian hadis yang ke-77, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannata." Kalau tadi 3, ya. Sekarang turun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min muslimin." Tidak ada seorang muslim pun tudrikuhu ibnatani, yang mana dia menjumpai 2 anak perempuannya sudah dewasa, sudah balik. Sudah balik. Kenapa disebutkan sudah balik? Karena ketika seorang anak perempuan sudah menginjak usia balik, biasanya susah untuk dikontrol, susah untuk diarahkan. Ya, kadang ini dilupakan dan juga diabaikan oleh orang tuanya juga. Makanya di sini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati kedua anak perempuannya menginjak dewasa. Ya. Setelah menginjak dewasa, fayuhsinu suhbatahuma, maka kemudian orang tersebut membaguskan ketika bermuamalah dengan keduanya. Fayuhsinu suhbatahuma, artinya dididik dengan baik, diarahkan, ya, dikasih nafkah, kecukupannya ketika sudah dewasa. Illa adkhalatahu al-jannah, kecuali kedua anak perempuan ini akan mengantarkannya ke surga. Ya, hadis ini hasan li ghairihi derajatnya, dan selain diriwayatkan oleh al-muallif rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya rahimahullahu taala. Ini hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya tentang kewajiban untuk mendidik anak perempuan, untuk memperhatikan anak perempuan, untuk menjaga anak perempuan. Nah, kalau di hadis yang pertama tadi balasannya ada sebagai penghalang dari siksaan api neraka, maka di hadis yang kedua ini adalah akan mengantarkan orang tuanya ke surga. Kalau di hadis yang di atas itu 3 anak perempuan, hadis yang kedua ini cuma 2 anak perempuan. Ya, tidak harus 3. Masalahnya kone nemben duwe loro urung telu mesti ngejar sama istrinya. Ayo mi, cik meneh siji meneh. Nah, gitu kan. Nek ora gelem yo kadang ngono kuwi. Ya, kurang siji. 2 sudah, ya. 2
Ya, kalau sudah punya dua, ayo dididik dengan baik sampai dewasa, sampai menikah. Dipasrahkan kepada orang lain amanahnya. Maka sampai di situ kita bisa mendidik dengan baik sampai menikah, masya Allah. 2 anak perempuan akan mengantarkan orang tuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian hadis yang nomor 87, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu thalathu banatin yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannatul battah. Faqala rajulun min ba'dil qaum, wathnataini ya Rasulullah aw wathintaini ya Rasulullah, qala wathintain. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma ini, beliau adalah sosok sahabat yang tidak pernah absen ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir kurang lebih ada 19 kali peperangan yang beliau ikuti bersama Rasulullah SAW. Hanya saja beliau absen pada saat perang Badar dan perang Uhud. Pada saat perang Badar dan perang Uhud, sebagaimana penuturan beliau, lam ashhad badron wala uhudan. Aku tidak ikut dalam perang Badar dan perang Uhud. Dan di perang Uhud inilah ayahanda beliau menemui syahid. Sejak ayahnya menemui syahid, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wardah wa an abihi jami'an, gak pernah meninggalkan panggilan jihad. Setiap ada panggilan jihad pasti beliau ikut. Dan pada sebuah peperangan, Rasulullah SAW sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampunan untuk Jabir ibni Abdullah sebanyak kurang lebih 15 kali. Ini merupakan keutamaan dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Salah satu keutamaan beliau, sampai Rasulullah memintakan ampun kepada Allah untuk beliau radhiyallahu anhu jami'an dalam sebuah peperangan sampai 15 kali. Dan beliau termasuk dari sekian sahabat yang sangat giat dan semangat untuk menyebarkan ilmu. Makanya beliau memiliki halaqah khusus di masjid, di mana banyak orang yang datang untuk belajar Al-Quran dan juga untuk belajar ilmu daripada beliau radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Dan beliau wafat pada tahun 70 Hijriah. Usia beliau 94 tahun. 94 tahun. Ini Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu thalathu banatin." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihinna, yang diberikan kepada mereka tempat tinggal, dikasih papan, wa yakfihinna, dan diberikan kecukupan kepada mereka, dikasih sandang pangan. Artinya betul-betul diperhatikan, ya, dikasih nafkah, ya, dikasih perlindungan, dikasih kecukupan. Wa yarhamuhunna, itu yang bersifat jasmani, dan menyayangi mereka, ini yang bersifat rohani, ya, disayangi, dikasihi. Faqad wajabat lahul jannatul battah, maka dia pasti masuk surga. Rasulullah SAW memastikan ini, dia pasti masuk surga karena wajabat, pasti wajabat lahul jannatu al-battah, dia pasti masuk surga. Litakid wa tahqiq, ya. Kemudian ketika mendengar kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Wa thintaini ya Rasulullah?"
jenengan wau ngendikaken lare 3. Pripun nek gur lare kalih? 2 anak gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wa thintaini. Ya, 2 anak enggak apa-apa. Makanya 2 anak ini. Ya. Hadis ini hasan dan juga diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi dari ketiga hadis di atas ini, ya, poin pentingnya itu ada 2. Yang pertama adalah keutamaan mendidik anak perempuan sampai dewasa dan menikah. 1 tadi sebagai penghalang dari siksaan api neraka. Yang kedua, ya, sebagai jalan mendapatkan surga. Ini yang disebutkan. Ada hadis lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Ini fadilah yang ketiga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha." Man utawi sapa wonge ala kang didik sapa man jariyataini ing loro anak wadon loro. Ya, barang siapa yang mendidik 2 anak perempuan, jaa mengko yekti teka sapa man yaumal qiyamati ing dina kiamat, ana wa huwa, saya bersama dia. Orang tersebut kelak datang pada hari kiamat akan bersama saya. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari jemarinya. Nah, jadi fadilah yang ketiga bagi mereka yang mendidik anak perempuan dengan baik sampai dewasa, sampai menikah, ada menjadi teman Rasulullah SAW di surga, menjadi tetangga Rasulullah SAW di surga, akan membersamai Rasulullah SAW di surga. Masya Allah. Padahal didik anak perempuan di zaman sekarang banyak sekali tantangan. Ya, mergone swarga ya ora murah, swarga ya larang. Mulane ya tantangane ya luar biasa. Ini. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, minta taufik, minta kemudahan, ya, minta kekuatan, minta kesabaran di dalam mendidik putri-putri kita khususnya, dan kita antarkan sampai ke jenjang pernikahan. Ya, karena memang berat. Memang berat. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah apa? Hadis-hadis di atas merupakan penghibur, pelipur lara, ya, bagi mereka-mereka yang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak perempuan. Memang anak perempuan itu ujian. Sebagaimana anak laki-laki juga ujian, tapi ujiannya lebih berat ini anak perempuan. Makanya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha wardaha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an, ya, beliau bercerita ada seorang pengemis perempuan, ya, membawa 2 anaknya, 2 anak perempuannya dibawa pula, minta ke rumah Aisyah radhiyallahu anha wardaha, minta makanan. Masuklah Aisyah radhiyallahu anha wardaha ke rumahnya untuk mencari makanan yang bisa diberikan kepada pengemis ini dan juga anaknya. Ternyata di rumah beliau tidak ada makanan. Masya Allah, rumah Rasulullah nggak ada makanan. Nah, beda no korawai dewi. Begitu masuk rumah, buka kulkas, Masya Allah, berbagai macam makanan banyak. Ngono kuwi ijik ngeluh, ijik ngerusuloh, ijik kurang syukur, ya, diarani orang diopo-opo. Ya, ini padahal simpenannya nang kulkas okeh gitu kan, gak punya apa-apa kecuali 3 butir korma. 3 butir korma di rumah Rasulullah SAW. Akhirnya diberikanlah 3 butir korma itu kepada pengemis wanita tadi. Masing-masing mendapatkan 1, ibunya 1, anaknya masing-masing 1. Karena lapar langsung dimakan sama kedua anaknya.
melihat anaknya begitu lahapnya, ya, memakan itu korma, nggak tega ini ibu, nggak tega. Akhirnya korma bagian beliau diparo loro, dibagi karo anak-anak. Ya, masya Allah, ibu koyo ngono kuwi. Makanya kita itu selaku anak kok iso wani karo mbok kuwi keterlaluan. Ya, ibu itu rela kelaparan, sing penting anake mangan. Ning mbah nek ibu-ibu saiki. Ya. Enggak tahu ya. Kalau ibu-ibu kita dulu kayak gitu, masya Allah. Kadang ibu itu makan terakhir, sing penting anake wareksik. Tapi kadang konsep ibu-ibu sekarang enggak. Sing penting awake dhewe wareksik kok tembe dulang anake. Gitu ya. Iya, itu sudah. Pak dokter pun ngendika wis pun nggih, guys. Yes, dipercaya, masya Allah, fiqh ini ya. Kan ngaten toh, masya Allah. Ada seorang ibu, masya Allah, kalau misalkan jajan mau makan di warung, rakolu dahar, mboten kolu dahar, dibekto kondur, dibawa, iki anak-anakku seneng, pulang, nggak jadi makan. Tapi ibu-ibu saya iki dijak kancane mangan nang jaba wae laplep-laplep wae. Anake nang omah mangan apa durung iku urusane pembantu. Ya, sing madang gitu kan. Masya Allah. Ini ibu kita, ibu-ibu kita seperti itu, masya Allah. Nah, tapi istri-istri kita nggak tahu, ibu-ibu anak-anak kita nggak tahu ini. Apakah kayak gitu atau tidak, masih kayak gitu atau tidak. Allah a'lam bishawab. Ini. Maka dibagi kepada kedua anaknya. Hal yang seperti ini membuat kagum Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Akhirnya begitu Rasulullah SAW kondur, dipun ceritakan kejadian tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, manibtuliya, ini syahidnya. Manibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Manibtuliya min hadhil banati, barang siapa yang mendapatkan ujian cobaan dari Allah berupa anak-anak perempuan, ya, kemudian fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuan itu menjadi penghalang dari siksaan api neraka. Ini ya, jadi bagi yang mendapatkan anak perempuan jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Ini justru kesempatan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan dari api neraka, jalan menuju surga, dan kelak di surga menjadi tetangga Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Melipur. Ya. Khusus dari hadis yang terakhir, yaitu hadis 78, ada dua faedah penting sebagai tambahan, yaitu apa? Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan dua? Ini menunjukkan dua poin penting. Yang pertama adalah semangat sahabat untuk berbuat baik dan mempraktekkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengarkan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini itu ingin mempraktekannya langsung. Ning kemungkinan sahabat ini hanya punya dua orang anak perempuan. Jur pripun gitu loh, pingin minta fatwa. Ini semangat untuk beramal, semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, ilmu yang telah didapat. Nah, ini yang menjadi kekurangan kita, menjadi kekurangan kita. Ya, banyak ilmu yang telah kita dapat, banyak ilmu yang telah kita pelajari. Sudahkah kita amalkan nih masalahnya? Karena untuk masalah ilmu bukan ditanya berapa banyak ilmumu, berapa banyak hafalan Qur'anmu, berapa banyak hafalan hadismu, berapa kitab yang telah kamu baca, berapa kali ngaji dalam sehari. Tidak. Wa an ilmihi fima amila. Ditanya tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan? Sudah diamalkan ataupun belum? Ya, inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu mereka bermubadarah, bermusaraah, bermusabaqah, bersegera, berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian faedah yang kedua adalah apa? Pentingnya menanyakan sesuatu yang masih menjadi tanda tanya. Ya. Sesuatu yang masih mengganjal dalam hati kita hendaknya ditanyakan. Yang belum kita pahami hendaknya ditanyakan. Ya. Jangan dipendam, wis pokoknya sing penting krungu, mudeng ora mudeng enggak urusan, enggak. Kalau belum paham, belum ngerti, ada yang perlu ditanyakan, perlu penjelasan lebih, maka ditanyakan. Jangan dibiarkan. Ini menunjukkan apa? Semangat kita untuk memahami ilmu dan ingin mengamalkan ilmu. Karena al-amalu mabniun alal faham. Kita mengamalkan ilmu itu berdasarkan kita paham atau tidak ilmu yang telah kita dapatkan. Ya, ini. Inilah beberapa hadis yang terdapat di dalam bab 41. Ada 3 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang ke-42. Ini Masya Allah. Setelah anak perempuan, sekarang saudara perempuan. Saudara perempuan. Babu man ala thalatha akhwat. Bab menerangkan balasan bagi orang yang mendidik 3 saudara perempuan. Di dalam bab ini, al-muallif rahimahullah taala hanya menyebutkan 1 hadis, yaitu hadis nomor 79. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warda. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri nama aslinya siapa? Sering kita mendengar nama Abu Sa'id Al-Khudri. Sering buatan? Ya, nama aslinya siapa toh? Seperti Abu Hurairah. Sering ya? Nama aslinya siapa? Abdurrahman sinten? Abdurrahman niku kuatah tiange. Sing bedake niku bine. Abdurrahman ibnu Ustaz Priyadi nggak usah jawab. Ustaz Aziz juga nggak usah jawab. Abdurrahman ibnu Sakhr. Oh iya, Ibnu Sakhr radhiyallahu anhu arda. Yang kisahnya luar biasa bersama ibunya ya. Sekarang Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa nama aslinya? Golek nang Google langsung cepat ketemu ya. Ya apa? Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan. Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan radhiyallahu anhu warḍah. Beliau itu masuk Islam saat masih muda sekali. Dan sebagian ahli sejarah mengatakan tidak ada anak muda yang secerdas beliau. Yang secerdas beliau yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warḍah. Meskipun beliau kecil, ya masih kecil, beliau semangat untuk membela Islam sehingga ketika perang Uhud, beliau itu mendaftarkan diri untuk ikut perang. Ya, sampai beliau itu berusaha ketika berdiri di shaf itu jinjit. Jinjit bahasa Indonesia apa? Jinjit bahasa Indonesia apa? Maksudnya jinjit tuh, apa? Benar jinjit juga. Menjinjitkan diri. Pokoke jinjit guys, dengan yang Jawi sedaya to. Nggih, pokoke jinjit ben ketok dhuwur. Ning yo konangan sama Rasulullah. Akhirnya mboten angsal nderek perang, mergone tesih alit. Masih kecil enggak boleh ikut perang, sudah. Nangis beliau. Nangis. Karena enggak boleh ikut perang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Tapi setelah perang Uhud beliau ikut terus, enggak pernah absen dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
beliau orang yang sangat takut dengan fitnah. Sehingga ketika ada fitnatul hurrah, yaitu pemberontakan yang terjadi, beliau itu ngumpet di gua, gak mau ikut berkecimpung dalam huru-hara politik pada waktu itu. Gak mau, sudah mengasingkan diri, ngumpet nang gua. Niku Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu warda. Ada kisah menarik saat perang Uhud. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warda itu tidak ikut serta di dalam peperangan tersebut, ternyata ayahandanya wafat. Meninggal syahid di perang Uhud dan tidak meninggalkan harta sama sekali. Padahal beliau masih kecil. Kecil. Ditinggal ayahnya ketika beliau masih kecil. Akhirnya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum cerita masalahnya. Ternyata saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membacakan hadis yang berbunyi manistaghna yughnihillah wa may yasta'iffa yu'iffahullah. Manistaghna, barang siapa yang merasa cukup, memiliki sifat qanaah, ridha, pasrah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuk dia, yughnihillah, maka Allah akan berikan kekayaan baginya. Ini masalahnya itu apa? Ngerasa cukup apa ora gitu. Nah, kita itu kadang wis dikai iki iku kadang ya kurang, wah iku masalahnya nang kono. Makanya betul, laisal ghina bi kathratil 'ard wa innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan banyaknya harta yang kita miliki, tapi kekayaan itulah kekayaan hati. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah minta apa? Minta qanaah, minta sifat qanaah, ya, minta kekayaan hati. Masalah urusan dunia ki ora enek entek. Dikai iki pengin kae, dikai kae pengin iku, macam-macam terus sampai akhirnya apa? Tidak ada yang bisa menghentikan ambisi seseorang terhadap kekayaan kecuali kematian, kecuali tanah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sudah. Ya. Makanya apa? Ya. Orang yang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan hati, itulah orang kaya yang sebenarnya. Orang kaya yang sesungguhnya. Ingat saudara-saudariku, hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Baju yang kita pakai satu helai ini ataupun satu setel ini aja hisabnya sudah berat. Apa meneh klambi selemari, sandal siji wae, sepatu siji wae, hisabe nang akhirat dawa. Apa meneh sandale nganti pirang-pirang. Ini Rp1 saja yang kita miliki dari dunia ini, itu hisabnya panjang. Apalagi sampai beratus-ratus juta, bermiliar-miliar. Ini, ya. Maka ketika datang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW, beliau sedang membacakan hadis man yastaghni yughnihillah. Man istaghna yughnihillah. Man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan kepadanya. Wa man yasta'iffa yu'iffahullah. Dan barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta, maka Allah akan jaga kehormatannya. Jaga kehormatannya. Hadis sahih dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Kemudian setelah mendengar ini enggak jadi, pulang beliau. Pulang, ya. Ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warda. Meninggal pada tahun 74 Hijriah. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawat. Tidaklah seseorang memiliki 3 orang anak perempuan atau 3 saudara perempuan, fayuhsinu ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Dalam riwayat yang lain dikatakan fa ahsana suhbatahunna wattaqallaha fihinna.
Kemudian orang itu memperbaiki hubungannya dengan anak-anaknya atau saudara-saudara perempuannya tadi, wattaqallaha fihinna, dan bertakwa kepada Allah di dalam mendidik mereka, dalam menjaga mereka, dalam memberikan kecukupan kepada mereka. Ada ihsan, ada takwa. Ada ihsan, berbuat baik kepada anak-anak perempuan dan juga saudara-saudara perempuan, dan ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua itu. Apa kata Nabi SAW? Illa dakhalal jannah, kecuali orang itu masuk surga. 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan. Apakah 2 dan 3 dan 3? Tidak. Dalam riwayat yang lain disebutkan au bintani wa ukhtani. Ya, jangan khawatir. 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan atau 2 anak perempuan, au bintani au ukhtani, atau 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, maka orang itu akan masuk surga. Hadis hasan riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu jami'an. Ikhwatal Islam wa akhwati fiddin, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya. Hadis di atas selain ya menunjukkan tentang keutamaan mendidik anak perempuan, juga keutamaan mendidik saudara perempuan. Dan sekali lagi ini menunjukkan ya agungnya syariat Islam di dalam memuliakan kaum wanita sebagai seorang saudara perempuan. Kenapa? Ya kalau kita pikir, kita renungkan. Selain orang tua kita, selain kedua orang tua kita, orang yang sayang sama kita adalah saudara perempuan kita, melebihi saudara laki-laki. Gimana? Apalagi nek jenengan kagungan Mbak Yu. Nalikane cilik sing gendong sinten? Mbak Yu. Sing dulang sinten? Yo Mbak Yu. Sing ngajari sinten? Yo Mbak Yu. Niki. Ya, makanya setelah kita dewasa, sama-sama berumah tangga, ojo lali karo Mbak Yu. Ya. Bukan berarti kemudian adik-adik perempuan kita disepelekan, tidak, semuanya. Karena di dalam perjalanan sejarah, sekali lagi, kita dapatkan bagaimana kasih sayang saudara perempuan itu kepada kita. Ya. Dalam sejarah Arab Jahiliyah, ada seorang wanita yang kemudian masuk Islam, namanya Al-Khonsa. Al-Khonsa. Beliau radhiyallahu anha warda punya saudara laki-laki namanya Sokhar. Begitu sayangnya beliau kepada saudara laki-lakinya, sampai syair yang beliau gubah, yang beliau ucapkan, yang beliau lantunkan untuk memuji saudara laki-lakinya Sokhar ini menjadi syair pilihan dalam kategori ar-ritha, yaitu syair ratapan, syair yang menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan seorang mayit, seorang yang sudah meninggal dunia. Itu Al-Khonsa. Jauh sebelum itu, kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang terpisah begitu lahir dengan ibundanya. Siapa yang mencarinya? Siapa yang kemudian menjadi wasilah ya pertemuan kembali Nabi Musa yang masih bayi dengan ibunya? Siapa? Saudara perempuannya. Saudara perempuannya. Mungkin sampai mengorbankan nyawa untuk mempertemukan kembali adiknya dengan ibunya. Ketika ditemukan oleh keluarga Fir'aun, kemudian tidak mau nyusu, ya, semuanya ditolak. Semua wanita yang sedang menyusui anaknya dipanggil untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi. Semuanya ditolak. Akhirnya saudara perempuan ini memberanikan diri, menawarkan kepada Fir'aun dan juga keluarganya, maukah kalian aku tunjukkan seorang wanita yang bisa menyusuinya? Akhirnya dikembalikan kepada ibunya. Siapa? Itu perjuangan dari saudara perempuannya. Ya. Diceritakan pula dalam sejarah Al-Hajjaj ibnu Yusuf, kita tahu beliau rahimahullah ta'ala ada seorang pejabat pemerintah yang sangat kejam. Kezolimannya itu tidak diingkari,
Tidak ada yang memungkiri. Ada seorang wanita yang mana keluarganya itu ditawan oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Suaminya ditawan, anaknya ditawan, saudara laki-lakinya ditawan. Datang kepada Al-Hajjaj ibnu Yusuf rahimahullah ta'ala, minta mereka untuk dibebaskan. Tapi Al-Hajjaj ibnu Yusuf enggak, cukup satu, ikhtari ahadan, pilih satu aja di antara mereka, siapa yang akan aku bebaskan. Nek ibu-ibu dados wanita kalau wau garwane jenengan ditawan, putrane jenengan laki-laki ditawan, sederek kakunge jenengan ditawan, sing dipilih sinten Bu? Ada ibu-ibu enggak? Ada. Sing jenengan pilih sinten Bu? Anak, bojo apa durul lanang? Wah, renek suarane iki. Musyawarah sik, untuk musyawarah sik biar aklamasi. Kinten-kinten sinten, Bu? Anak. Masya Allah. Ada lagi? Suami, gitu kan? Ada lagi saudara laki-laki. Nek jenengan jadi suami, jadi anak, jadi saudara laki-laki. Kira-kira mana yang dipilih oleh wanita ini? Jenengan nopo putrane jenengan, nopo sedereke saudara ipar jenengan, kira-kira yang akan diselamatkan oleh wanita ini? Kata wanita ini dengan indahnya mengatakan, az-zawju mawjud, az-zawju mawjud, wal ibnu maulud, wal akhu mafqud. Bojo iso golek meneh. Nah iya ta, az-zawju mawjud artinya suami ada, yang lain enggak sama dia, masih ada yang lain. Az-zawju mawjud. Wal ibnu maulud, anak masih bisa dilahirkan. Gimana? Iya. Tapi kalau saudara laki-laki, wal akhu mafqud, enggak bisa tergantikan. Bisa enggak digantikan? Mengkloning enggak bisa. Makanya apa? Akhtaru akhi, aku pilih saudara laki-lakiku, dibebaskan. Akhirnya apa? Al-Hajjaj ibnu Yusuf begitu kaget pilihan wanita itu, akhirnya apa? Aku bebaskan semuanya. Masya Allah. Ini, aku bebaskan semuanya. Makanya tidak ada salahnya, dan ini merupakan satu hal yang wajar ketika kita juga harus perhatian dengan saudara-saudara perempuan kita. Ya. Dalam sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan pirsa Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu warda, hijrah itu dalam kondisi bujang. Dalam kondisi bujang. Ya. Kemudian dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat Ansor yang kaya raya, punya kebun, punya istri 2. Ya. Sahabat Ansor ini menawarkan, tuh saya punya 2 istri. Pilih mana yang kamu cintai, tak ceraikan setelah selesai masa idahnya, pek. Kon dipek. Masya Allah. Saya juga punya 2 kebun korma yang luas, tinggal pilih mau kebun yang mana yang kamu ambil. Masya Allah. Nah awake dhewe sing ditawari, masya Allah, langsung sujud syukur. Alhamdulillah ora duwe apa-apa, nek wong apian men, bageke bojone, bageke kebune, bageke omahe, masya Allah. Karena memang bujang beliau itu hijrah. Beliau mengatakan tidak. Cukup tolong tunjukkan kepadaku dullani as-suq. Tolong tunjukkan kepadaku mana pasar. Karena beliau seorang pedagang yang sukses, pintar berdagang. Lambat laun akhirnya beliau berdagang, dapat keuntungan, punya modal. Punya modal. Akhirnya beliau punya pikiran untuk menikah. Ya, makanya kerja sik nembe nikah napa nikah sik nembe kerja. Ayo. Ini juga ada loh di dalam pembahasan fikih. Ya, kalau kita perhatikan para ulama dari berbagai mazhab ketika menyusun kitab fikih, beda antara ulama mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali niku ingkang dipun dinginaken niku muamalah.
Kitab muamalah dados ibadah, muamalah, tembe nikah, tembe jinayat wal hudud. Masalah pidana, hukum-hukum pidana. Itu urutannya itu, ibadat dulu, sampai haji, sampai salat jenazah. Sampai haji, sampai salat jenazah. Kemudian setelah itu baru apa? Muamalah, jual beli dan sebagainya. Baru bab nikah, kitab nikah. Gitu loh. Kitab nikah. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Dengan sing sinau fikih Syafi'i, bar ibadah langsung nikah. Bar nikah tembe muamalah. Nah, ini ada filosofinya. Ya. Sebagian ulama mengatakan, ya kerja sik tembe nikah. Golek modal sik. Tapi sebagian ulama tidak, nikah sik tembe kerja. Karena biasanya itu sebagai pemicu kita bekerja setelah kita punya tanggung jawab. Nek jomblo ngene iki ora enek sing orang yang dikasih nafkah, rasa kerja malas-malasan, gitu loh. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa taala, dengan nikah kita akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi beliau setelah punya modal, mungkin beliau mazhabnya Hambali ya. Enggak. Ini Hambali kan udah belakangan jauh. Setelah punya modal akhirnya beliau nikah. Ditanya sama Rasulullah SAW, "Hal tazawwajta?" "Na'am, ya, saya sudah nikah." Karena apa? Beliau kelihatan ada bekas-bekas orang baru nikah gitu loh. Bekasnya kayak ngopo? Takon Ustaz Aziz. Dulu habis nikah gimana bekasnya gitu kan. Ya, semestinya beda lah gitu. Beda. Sawangannya yo beda. Pasuriane juga benten. Nah, akhirnya tanya, "Hal tazawwajta?" "Na'am ya Rasulullah. Saya sudah menikah." "Bikran am thayyiban?" Yang kamu nikahi itu seorang gadis atau seorang janda? Jenengan pilih sing pertama atau yang kedua? Tergantung jadi yang pertama atau yang kedua gitu ya. Pilih yang pertama atau yang kedua, tergantung jadi yang pertama atau jadi yang kedua. Ojo sih. Ojo ya. Sakne sinang dhuwur. Kula mboten ujug-ujungi Ibu nggih, kula pun matur ojo. Ya. Akhirnya beliau jawab, "Thayyib ya Rasulullah." Thayyiban, yaitu janda. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? "Halla bikron tudaibuka wa tudaibuha." Kenapa enggak seorang gadis saja? Kan bisa kalian berdua saling bersenang-senang. Ya. Apa kata beliau? "Enggak. Saya itu masih punya banyak adik perempuan. Ada 6 adik perempuan beliau. Saya pingin seorang yang sudah punya pengalaman dalam kehidupan dan usianya lebih tua daripada mereka dan bisa menjadi ibu bagi mereka. Bukan menjadi kakak ipar, tapi menjadi ibu bagi mereka, bisa mengasuh adik-adik saya." Itulah. Lihat ya, orang nikah itu bukan hanya untuk mencari kesenangannya sendiri, tapi juga memperhatikan keluarganya. Itulah alasan beliau ini. Ya. Alasan beliau radhiyallahu anhu arda. Satu itu. Yang kedua, biar tidak ada rasa cemburu. Lah coba istri kita itu sebaya dengan adik perempuan kita. Piye coba? Abdi ndang Mbakyu luwih cilik saka aku. Gimana? Ngewi. Ngono lho. Ngewi gitu loh. Kalau nyari gadis ternyata usianya di bawah adik perempuan kita yang pertama. Lah piye coba? Ya, nanti malah rebutan, gitu kan? Kecemburuannya itu luar biasa antar wanita. Maka untuk dijaga perasaan itu beliau milih yang lebih tua. Masya Allah. Ini berarti masih jomblo-jomblo perlu jadikan pertimbangan ini ya. Masih punya adik perempuan banyak. Ojo kanggo awake dhewe sik. Cari yang sudah berpengalaman dalam kehidupan biar bisa mendidik adik-adiknya gitu. Demikian juga Rasulullah SAW begitu perhatian dengan saudara perempuannya. Beliau punya saudara perempuan? Pertanyaan. Beliau punya saudara perempuan? Secara nasab nggak punya, tapi secara susuan beliau punya. Bukankah beliau saat kecil menyusu di kampung Bani Sa'idah? Nah, ya. Atau Sa'diyah ya, kampung Bani Sa'diyah karena Halimatus Sa'diyah. Kampung Bani Sa'ad lebih tepat, kampung Bani Sa'ad. Beliau punya salah seorang saudara perempuannya itu namanya Asyaimah bintul Harith. Sinten? Asyaimah bintul Harith.
pada saat perang Uhud, beliau Asy-Syaimah bintul Harits ini menjadi salah satu dari sekian banyak tawanan perang dari orang-orang dari Bani Sa'ad. Nah, ketika ketemu sama Rasulullah, ingat, wahai Rasulullah, Anda adalah saudara laki-laki saya sesusuan. Apa iya? Mal alamah, mana tandanya? Nilo, di punggung saya ada bekas gigitan panjenengan. Ada bekas gigitan, kan cilik-cilik ndek mben kan ya cokot-cokotan. Makanya kadang ayo anak sing apa kenangan masa lalu, akhirnya jodoh di masa gilo bekas di mbok jenengan gigit pas ndek mben dolanan neker bareng-bareng gitu. Ayo saiki kudu apa diganti rugi apa? Nikahi saya wah Rasulullah ya. Itulah. Betul ketika dilihat benar bekas gigitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau kasih pilihan, sudah ya, kalau Anda mau ayo tinggal bersama saya. Masuk Islam ya, masuk Islam. Tinggal sama saya. Kalau enggak tak bebaskan dan pilih mau tak kasih apa. Akhirnya beliau Asy-Syaimah bintul Harits memilih untuk pulang ke kampungnya dan dikasih ya banyak harta sama Rasulullah SAW. Perhatian, Masya Allah. Ini karena apa? Saudara perempuan kita itu karena ya wanitanya itu lemah, butuh orang yang melindungi, butuh orang yang ngayomi, butuh orang yang mencukupi. Apalagi kalau sudah mencapai usia dewasa dan siap nikah, siapa yang menjadi wali? Ya kita. Saat orang tua kita sudah meninggal dunia. Jadi kewajiban memberikan nafkah, mengayomi, melindungi, memberikan kecukupan kepada saudara-saudara perempuan ini saat orang tua sudah tiada. Adapun ketika orang tua masih ada, maka itu menjadi tanggung jawab orang tua kita, yaitu ayah kita. Kalau sudah tidak ada, ini menjadi tanggung jawab kita selaku saudara laki-laki. Maka disinilah ya letak keadilan pembagian waris di dalam Islam. Karena apa? Harta warisan yang diterima oleh seorang wanita itu murni 100% menjadi hak pribadi dia. Tapi kalau harta warisan yang diterima oleh anak laki-laki, saudara laki-laki, itu dia masih dibagi-bagi sama yang lain. Malah justru ajane nek dipikir-pikir entuke oke wong wedok. Karena apa? Kita masih punya kewajiban untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepada ibu kita, ya, yang ditinggalkan oleh ayah kita. Masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada adik-adik kita perempuan. Itu tanggung jawab kita, gitu loh. Makanya adil, seadil-adilnya itu yang namanya pembagian waris dalam Islam. Karena harus dibagi-bagi dengan orang lain. Tapi kalau yang diterima sama anak perempuan atau saudara perempuan, itu murni milik dia sendiri, gak bisa dibagi-bagi sama yang lain, gitu loh. Makanya dipikir-pikir mereka lebih banyak dapatnya. Ikhwati fillah wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Sudah tengah 9, kita mau selesai jam berapa? Masih ada satu pembahasan yang ada kaitannya dengan ini. Tadi sudah anak perempuan, sudah saudara perempuan. Ada satu lagi, ya. Maka tak disepakati dulu sampai jam berapa? Selesai sampai sini? Atau lanjut? Satu ini lagi, oke. Tapi hati-hati, ada 3 hadis. Tapi santai mawon, 3 hadis ini 2 dhaif. Oke. Kalau udah lihat dhaif, nggak apa-apa gitu ya. Bab yang 43, babu fadli man ala benata gul mardudah. Bab menerangkan keutamaan orang yang mendidik atau ngopeni ibnatahu, anak perempuannya, al-mardudah, yang dikembalikan. Apa maksud anak perempuannya dikembalikan? Anak perempuan kita yang sudah menikah kemudian ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal untuk selamanya karena suaminya sudah meninggal dunia, atau dicerai oleh suaminya. Ini di dalam Islam tanggung jawabnya kembali kepada orang tua.
Bukan ijik gantung kayak karo keluargane bojone, enggak. Atau ijik ngerecokin keluarga suaminya, tidak. Saudara-saudara suami tidak. Kembali lagi kepada orang tuanya. Itu namanya al-bintul mardudah. Ya, seorang anak perempuan yang dikembalikan kepada orang tuanya karena ditinggal oleh suaminya. Baik itu ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya. Ini, lihat, sudah anak saudara perempuan, sekarang ini saudara anak perempuan yang tadi sudah dipasrahkan kepada orang lain balik lagi sama kita. Itu pun masih menjadi tanggung jawab kita yang harus kita didik, harus kita berikan perlindungan, pengayoman dan juga kecukupan. Di dalam bab ini ya ada 3 hadis. Hadis yang pertama, an Ali bin Rabah. Dari Ali bin Rabah radhiyallahu anhu warda, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah bin Malik ibnu Ju'shum, ya, li Suraqah bin Ju'shum, ala adulluka ala a'dhamis sadaqati aw min a'dhamis sadaqah? Qala bala ya Rasulullah. Qala ibnatuka mardudatun ilaika laisa laha kasibun ghairuka. Dari Ali bin Rabah menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Suraqah ibnu Ju'shum. Ju'shum itu bae. Nama beliau Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'shum. Tapi dalam riwayat ini langsung dinisbatkan kepada kakeknya, Suraqah ibnu Ju'shum. Padahal beliau putranya Pak Malik, Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'shum. Dan kisahnya dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW begitu masyhur. Berkali-kali ingin menangkap Rasulullah SAW, ternyata kuda yang beliau naiki terjerembab sampai 3 kali. Akhirnya sama Rasulullah SAW didoakan sehingga bisa selamat, lalu diberi jaminan keamanan. Sing penting syaratnya siji, ojo kondo-kondo. Jangan ngasih tahu keberadaan beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perjalanan hijrah. Beliau masuk Islam saat Fathu Makkah, saat pembukaan dan penaklukan kota Makkah. Tahun berapa? Tahun berapa? Sulhul Hudaybiyah tahun 6. 1 tahun berikutnya 7. 1 tahun berikutnya 8. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Saat Fathu Makkah, Suraqah ini masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Kamu akan memakai pakaian dari Kisra. Dari Kisra. Akhirnya betul, ya, ketika Persia hancur, ditaklukkan oleh kaum muslimin pada masa khalifah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Pada masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, hancur itu. Kemudian di antara harta rampasan perang adalah mahkota milik Kisra dan juga baju milik Kisra. Teringat Umar radhiyallahu anhu warda dengan sabda Rasulullah SAW ini, al-wafa'u, menepati janji. Orang etok-etok lali. Nah, gitu. Nah, kadang sebagian orang etok-etok lali. Beliau telah selalu mengingat apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Suraqah ibnu Malik. Pada waktu itu Suraqah ibnu Malik sudah tua, sudah sepuh. Paling yudek ini ora kelingan, paling yus lali kan gitu kan? Enggak. Meskipun yang bersangkutan sudah lupa, kita enggak lupa, harus kita tunaikan itu yang namanya amanah. Ini loh yang kadang harus kita perbaiki, harus kita pegang yang seperti ini. Al-wafa, menepati janji dan juga memegang amanah, diberikan kepada siapa yang berhak mendapatkannya. Dipanggil itu Suraqah Ibnu Malik radhiyallahu anhu warda. Kemudian dikatakan, angkat kedua tanganmu wahai Suraqah. Dikasih itu mahkota Kisra. Kisra itu julukannya, julukan raja untuk Persia. Kalau Romawi namanya Kaisar, ya Kaisar. Kalau Mesir namanya Muqawqis. Kalau Habasyah namanya Najasyi, kan gitu kan. Itu gelar-gelar raja. Akhirnya dipakaikan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Suraqah, "Qul Allahu Akbar." Ucapkan Allahu Akbar wahai Suraqah. Ada Suraqah mengucapkan kalimat Allahu Akbar.
alhamdulillahilladzi salabahuma min Kisra ibnu Hurmuz wa albasahuma Suraqatanil A'rabi. Suraqata al-A'rabi. Segala puji bagi Allah yang telah mencabut ini pakaian dari Kisra ibnu Hurmuz dan memakaikannya kepada Suraqah al-A'rabi radhiyallahu anhu warda. Beliau wafat pada tahun 24 Hijriah. Ini Suraqah ibnu lihatlah perjalanan beliau yang tadinya menjadi musuh Rasulullah SAW, bahkan ingin berambisi ingin menangkap Rasulullah SAW, tapi Allah bukakan hatinya, memeluk Islam dan justru mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan dari Rasulullah SAW. Makanya jangan pernah berputus asa, jangan pernah kita itu patah semangat dengan adanya orang-orang yang mungkin masih menentang, masih tidak suka, masih memusuhi, masih benci dengan kita, dengan dakwah sunnah ini. Nggak usah putus asa. Terus doakan, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Ini, ya, nggak usah dibalas, nggak usah ini. Doakan semoga Allah berikan hidayah, karena hati itu berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu memberikannya sesuai dengan kehendaknya. Ya, ini. Begitu. Butuh waktu lama memang, 8 tahun. 8 tahun sejak pertemuan yang pertama dengan Rasulullah SAW. Enggak mengapa. Ya, karena memang butuh kesabaran. Kadang kita itu terlalu tergesa-gesa. Ya, di dalam berdoa pingin dan cepat-cepat dikabulkan. Di dalam berdakwah dan cepat-cepat orang itu pada tobat dan pada ikut ngaji. Enggak. Butuh 8 tahun beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, ya. Jangan putus asa akan rahmat dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW kepada Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'shum, ala adulluka ala a'zamis sadaqah wa min a'zamis sadaqah? Maukah kamu aku tunjukkan sedekah yang paling agung atau di antara sedekah yang paling agung? Maka Suraqah menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, ibnatuka mardudatun ilaik, laisa laha kasibun ghairu. Yaitu apa? Berikan sedekah kepada anak putrimu, anak perempuanmu yang dikembalikan lagi kepadamu, yang mana dia tidak memiliki orang yang bisa menafkahi kecuali dirimu. Ya, ini kembali menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Hadis ini lemah, ya, hadis ini lemah. Kemudian hadis yang nomor 81 sama dengan hadis yang nomor 80. An Suraqah bin Ju'shum radhiyallahu anhu ka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Suraqah, sama, ya. Diriwayatkan dari Suraqah ibnu Ju'shum radhiyallahu anhu warda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, ya Suraqah, wa ya Suraqah, ala adulluka ala a'zam, sama riwayatnya. Maukah kamu aku tunjukkan ibadah yang paling agung atau di antara ibadah yang paling agung? Ada sedekah yang paling agung, sedekah yang paling agung atau di antara sedekah yang paling agung? Maka beliau mengatakan, iya. Berikan sedekahmu kepada anak perempuanmu yang dikembalikan lagi kepadamu, dan dia tidak memiliki orang yang memberikan nafkah kepadanya kecuali dirimu. Kemudian hadis yang nomor 82, Anil Miqdam ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Diriwayatkan dari Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu warda, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsaka, apapun yang engkau makan untuk dirimu, fahuwa laka sadaqah, maka itu bernilai sedekah untukmu. Wa ma at'amta waladaka, dan apapun yang kau berikan berupa makanan kepada anak-anakmu, fahuwa laka sadaqah, itu juga bernilai sedekah. Wa ma at'amta zaujaka, dan apapun yang kau berikan berupa makanan kepada istrimu, fahuwa laka sadaqah, itu juga bernilai sedekah untukmu. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah, dan apapun yang kau berikan berupa makanan kepada pembantumu, fahuwa laka sadaqah, maka itu juga bernilai sedekah untukmu. Hadis sahih riwayat
Al-Imamul Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan juga Imam Ahmad rahimahumallahu jami'an. Ikhwatal Islam wa akhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Dari hadis di atas ya, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, bahwasanya segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Amalan itu tergantung dengan niat. Seseorang yang melakukan kewajibannya, menunaikan tanggung jawabnya, memberikan nafkah kepada keluarga, anak istrinya, itu kan wajib kan? Wajib. Kalau dia niati sedekah, maka nilainya juga sedekah. Selain menggugurkan kewajiban, dia mendapatkan pahala sedekah. Makanya ini ya, banyak sekali kesempatan emas untuk melipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita lewatkan begitu saja karena apa? Kita lupa untuk menghadirkan niat. Niat. Jadi sekali lagi, faedah yang pertama ya, pahala memberikan nafkah wajib itu bisa berupa pahala sedekah selain ya, pahala memberikan nafkah wajib, tergantung niat orang. Tergantung niat kita. Ketika kita memberikannya kepada orang-orang yang memang wajib untuk kita nafkahi. Oleh sebab itu yang namanya pahala itu tergantung niat takarub kita kepada Allah. Kalau nggak ada niat takarub kita kepada Allah, maka nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Ini. Hanya sekedar apa? Menggugurkan kewajiban saja. Hanya sekedar menunaikan kewajiban saja, menunaikan tanggung jawab saja. Adapun pahala nggak dapat. Sekali lagi, maka dari itu ketika kita memberikan nafkah kepada istri, memberikan nafkah kita kepada anak, niatkan sedekah pula. Niatkan sedekah pula. Kalau nggak diniatkan sedekah, nggak ada pahala sedekah. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban, menunaikan tanggung jawab, itu toh. Adapun pahala nggak dapat. Tidak dapat karena nggak ada niat. Nggak ada niat takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang kedua adalah anjuran agar kita senantiasa berihtisab. Berihtisab ini kenapa? Ngalap ganjaran, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam segala amal soleh yang kita lakukan. Kemudian faedah yang ketiga adalah penjelasan tentang keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga dan jangan menyepelekan, sekalipun itu sedikit, sekalipun itu sepele, jangan diremehkan. Kemudian faedah yang terakhir adalah pertanyaan, mana ada kata-kata anak perempuan yang dikembalikan? Padahal babnya adalah bab menerangkan keutamaan mendidik ya, mencukupi, mengopeni anak perempuan yang dikembalikan. Di sini dikatakan gak ada anak perempuannya. Maka dikatakan oleh para syurahul hadis, pensyarah hadis ini, anak perempuan yang dikembalikan itu masuk dalam keumuman lafaz wa ma at'amta waladaka. Apa yang kamu berikan berupa makanan kepada anakmu itu bernilai sedekah. Termasuk anak adalah anak yang balik lagi karena ditinggal oleh suami. Ini mungkin beberapa hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini kaitannya dengan berbuat baik kepada anak perempuan, saudara perempuan dan juga anak perempuan yang balik lagi ya kepada kita selaku orang tuanya. Semoga apa yang kita bahas ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi